Mengalirlah di dalam kehidupan kami, Roh Kudus jamah hati kami, persiapkan hati kami seperti tanah yang subur, dan kami akan rindu mendengarkan Quran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu benar-benar kami pahami, dan kami terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan, agar sungguh-sungguh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkannya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Ya, pada hari ini kita bersyukur karena hari ini merupakan ibadah pertama ya, di bulan ini dari sekian lama yang sudah terjadi lockdown dan bahkan non-aktif ibadah offline, ibadah secara langsung. Tapi puji Tuhan karena pemerintah sudah ya mengedarkan surat edaran, diperbolehkan kembali beribadah, tetapi tentunya dengan mentaati peraturan-peraturan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada hari ini merupakan ya ibadah interaktif. Ya, ibadah interaktif itu selalu di awal bulan. Dan nanti kita akan ada juga perjamuan kudus. Ya. Baik, langsung saja ya kita baca Quran firman Tuhan yang terambil dari Roma 9 ayat 12 dan 13. Ya, judulnya Yakub dan Esau. Ya, Yakub dan Esau itu ya terdapat di dalam Kejadian 25 dan Roma 9. Ya, tetapi sebelum kita ke Roma 9, kita harus baca dulu di dalam Kejadian 25 karena dasarnya di situ. Jadi Roma 9, saudara, tidak dapat dipahami tanpa memahami Kejadian 25. Jangan membahas Roma 9 kalau siapapun kita belum benar-benar memahami Kejadian 25. Ibarat itu hanya sepenggal saja. Jadi seseorang kalau baca Roma 9 itu mendapat sesuatu kesan yang berbeda kalau dia belum memahami Kejadian pasal 25. Ya, oleh sebab itu kita bahas dulu Kejadian pasal 25 ya, tetapi kita baca Roma 9, mari sama-sama. Roma 9 ayat 12 dan 13 saja. Bersama-sama 2 3 ya. Dikatakan kepada kita, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Waduh. Iya. Ini rasanya kok Allah ini suka-sukanya gitu ya. Tetapi oleh sebab itu kita harus bahas dulu Kejadian 25. Mari kita sama-sama lihat. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Satu orang membacakannya. Ya, saya minta ya si Jeffrey. Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Kejadian 25 Kuat. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun
untuk Rebeka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu. Diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Rebeka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih tua dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Ya, ayat 25 Erwin sampai 34. Demikian firman Tuhan, keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah dari adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang mengasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesenanganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesenanganku? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijuallah hak kesenangannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, oke. Nah, saudara-saudara, ini tentang Yakub dan Esau ini seringkali menjadi topik yang hangat, ya. Topik yang benar-benar tidak ada habis-habisnya diperbincangkan, saudara. Ya, itu baik juga para teolog, ya, dan bahkan di gereja, di diskusi, di sekolah teologi, di ruang-ruang diskusi, itu sering sekali menjadi bahan yang hangat diperbincangkan. Kenapa? Karena ada kata tadi Roma 9 tadi yang sangat kontroversial, ya. Itu rasanya kok mengerikan sekali, kan? Nah, oleh sebab itu ini dari segi, ya, sudut pandang, dari segi kacamata, maka ada dua sudut pandang cara memandang, ya, teks tersebut. Yang pertama itu terlalu menekankan kedaulatan Allah. Jadi Allah itu maha kuasa, Allah itu berdaulat, ya suka-sukanya. Allah itu punya kekuasaan, siapa yang dapat membantah dia? Gak ada, ya suka-sukanya dong. Karena dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang kudus, berkuasa. Siapa kamu manusia? Jadi kalau dia membenci Esau, ya suka hatinya. Dan oleh sebab itu, kalau yang kutub pertama itu, kalau ditanya kenapa Esau dibenci, selalu jawabannya apa? Kedaulatan Allah, Allah berdaulat. Siapa manusia kita yang protes? Berhenti sampai di situ, mentok. Ini sebenarnya dari zaman saya waktu kuliah S1 kayak kalian ini sudah saya bahas. Jadi sudah saya bahas ini tahun 19 tahun yang lalu, gitu, saudara. 19 tahun yang lalu ini sudah saya bahas. Karena memang ini selalu terus up to date. Alkitab itu, topik-topik Alkitab memang itu selalu up to date. Nanti kalian umur sama seperti saya, nanti ada STT, mahasiswa STT lagi, dia bahas itu juga lagi. Sama. Nah, perhatikan di sana, kalau terlalu menekankan kedaulatan Allah, jadinya adalah orang berkata ya suka-suka hatinya Allah. Mentoknya selalu jawaban terakhirnya itu adalah kedaulatan Allah. Selesai. Perhatikan, kalau jawaban hanya sampai di situ, saudara, apakah Anda benar-benar memahami firman Tuhan? Enggak. Kalau hanya
jawabannya selesai. Ya kedaulatan Allah itu selesai, nggak ada jawaban. Tidak. Oleh sebab itu penting nanti kita bahas secara komprehensif, secara utuh dari Kejadian 25. Ya. Nah, yang kedua juga adalah ya, terlalu menekankan keputusan manusia yang menjadi tolak ukur. Jadi tolak ukurnya yang manusianya. Ya Yakub dan Esau lah yang menjadi tolak ukur. Allah di sana ya, seolah-olah kurang berdaulat, kurang berkuasa. Ya sehingga yang terjadi apa? Allah itu hanya manggut. Hanya manggut dan membiarkan segala sesuatu berjalan dengan sendirinya. Ini juga berbahaya, sama berbahayanya saudara. Yang kutub 1 juga berbahaya, yang kutub 2 juga berbahaya, sama berbahayanya. Ya, yang kutub 1 meremehkan historis, ya, tanggung jawab manusia. Yang 2 meremehkan yang 1, yaitu otoritas Allah. Harusnya bagaimana? Di dalam dunia ini, kedua ini berjalan bersama-sama. Tanggung jawab manusia juga berjalan, kedaulatan Allah juga. Ya. Nah, Calvinisme menganggap bahwa Esau sudah dipredestinasikan sebagai reprobat. Ya. Dipredestinasikan itu artinya ditentukan. Artinya predestinasi ditentukan atau dipilih, ditentukan. Kemudian reprobat itu artinya adalah ditolak. Jadi Calvinisme menganggap bahwa Esau itu ditentukan, ditakdirkan untuk ditolak di hadapan Allah. Gitu. Kita lanjut. Nah, apakah Esau reprobat? Bagaimana Esau dianggap sebagai reprobat? Ya, itu tadi artinya reprobation, artinya ditolak. Dalam konteks teologi berarti ditolak oleh Allah. Jadi jangan bilang ditolak oleh pacar ya, itu juga reprobat gitu. Nah, ayat yang dipakai tadi Roma 9 ayat 13. Ya. Oke. Dalam Calvinisme berpendapat bahwa karena Esau itu sudah dipredestinasikan ya sebagai reprobat atau yang ditolak, ya, maka Esau itu hanya menjalankan saja, menjalankan skenario hidupnya. Yakub sebagai menerima anugerah. Oke. Lanjut. Nah, kita lihat di sana Arthur Pink, ya ini buku ya Kedaulatan Allah. Pink mirip nama cewek, tetapi ini laki ya. Dia katakan begini, apakah Esau, perhatikan ya, apakah Esau mempersiapkan dirinya menjadi objek kebencian Allah? Artinya gini, apakah karena memang Esau yang memang kehidupannya jahat di hadapan Allah, sehingga dia menjadi dibenci Allah, atau ia telah dibenci sebelum ia dilahirkan? Jadi sebelum dilahirkan Esau sudah dibenci. Apa alasannya? Belum lahir aja sudah dibenci Tuhan. Oke. Nah, kemudian Pink katakan Roma 9:22 jelas merupakan kelanjutan ayat 21 yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam ayat 20. Oleh karena itu, untuk mengikuti bentuk metaforanya, Allah sendirilah yang menyiapkan untuk kebinasaan Esau, benda-benda kemurkaannya. Itu kan sebenarnya gambaran itu benda-benda kemurkaannya itu kan.
Tetapi sebenarnya maksudnya itu siapa? Esau. Itu metafora, itu gambaran. Jadi ganti saja. Oleh karena itu, ya, Allah sendirilah yang menyiapkan untuk kebinasaan Esau. Bayangkan, Allah mempersiapkan kebinasaan Esau sebelum ia dilahirkan. Jadi sebelum ia dilahirkan, dia sudah dipersiapkan untuk binasa. Itu namanya reprobat. Suka-sukamu Tuhan, gitu kan? Dengan mengutip itu, maka ya itu kedaulatan Tuhan. Itu ajaran Calvinis. Saya pribadi menolak ini. Ini penting, saudara. Penting sekali untuk dikelirkan. Karena kalau enggak, itu terus-menerus menghantui pikiran kita. Saya bersyukur karena ini sudah selesai. Ya, di dalam pengkajian saya ini sudah selesai, sehingga saya nggak pusing lagi tentang ini. Tetapi bagi kalian yang masih mahasiswa dan mungkin yang masih dari tataran S1 itu masih pusing di sini. Ya. Dan dalam hati bergejolak, kok begitu ya? Kok begitu? Nah, ini perlu dituntaskan. Oleh sebab itu kita penting sekali terus menggali kebenaran. Penting. Ya. Nah, oleh sebab itu saya katakan di bawah, benarkah pandangan ini? Lanjut. Perhatikan. Kita bahas ya. Masalah yang terjadi itu ya. Ini masalahnya. Ada masalah sebenarnya dari awal. Masalahnya di mana? Ya. Ishak memiliki anak kesayangan yaitu Esau. Ishak itu sayang kepada yang Esau yang sulung. Kemudian Ribka anak kesayangannya ya Yakub. Sayang itu artinya Ohebed. Bayangkan di dalam suatu keluarga ya ada dua anak kesayangan. Ya, yang sulung disayang papanya, yang bungsu disayang mamanya, dan masing-masing orang tua ini ayahnya membela mati-matian anak kesayangan sulungnya, dan ibunya membela mati-matian anak bungsunya. Bayangkan suasana keluarga rumah tangga yang begitu. Ya kan? Bisa bayangkan itu? Iya, bapak yang sayang yang sulung, ibu sayang yang bungsu. Ini dalam rumah tangga ini bisa dikatakan ini suasananya panas terus. Oleh sebab itu, sebenarnya ini tidak direkomendasi di dalam keluarga. Tidak direkomendasi terjadi demikian. Semua kasih sayang orang tua harus sama. Harus sama. Di sini juga terus kita bisa lihat bagaimana meskipun tokoh-tokoh Alkitab itu ya adalah tokoh-tokoh yang tercatat orang yang mengasihi Tuhan, tetapi mereka juga memiliki apa? Kelemahan. Semua tokoh-tokoh Alkitab itu ada kelemahannya. Dan di sini juga kita lihat ya Ishak juga memiliki kelemahan di sini. Dalam hal ini seharusnya tidak dilakukan. Oleh sebab itu dalam Alkitab ada juga ya, aktivitas dari tokoh-tokoh Alkitab yang jangan dilakukan. Loh kok gitu Pak? Ya iya Pak. Contoh Daud mengambil istri Uria. Walaupun Daud mengasihi Tuhan, boleh kau tiru nggak? Ya enggak. Ya ini hati-hati. Contoh Abraham, dia bilang istrinya adiknya. Boleh nggak? Nggak boleh. Dan bahkan dia kasih istrinya kepada Raja Firaun. Bisa nggak itu? Boleh nggak? Itu kalau zaman sekarang itu udah berantem itu. Wah, udah pecah itu piring keluarga. Wah, peng. Kamu ini malu ya sama saya. Oke. Ya, lanjut. Nah, kita lihat di sana. Kejadian 25 ayat 23 ini merupakan firman Tuhan kepada Ribka. Karena Ishak berdoa, karena mandul kan?
Ribka itu mandul, dan Ribka berdoa dan akhirnya dikabulkan. Dan Tuhan berfirman kepadanya, dua bangsa ada dalam kandungan, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua, perhatikan ya, anak yang tua siapa nanti? Esau menjadi hamba kepada anak yang muda. Siapa anak yang muda? Yakub. Jadi sebelum mereka lahir, Allah telah menyatakan ini, firman ini kepada Ribka. Dan saya yakin ini juga dikatakan dan didengar langsung juga oleh siapa? Ishak. Diketahui Ishak juga. Perhatikan di sini, ya. Dalam hal ini Tuhan menyatakan tentang masa depan Yakub dan Esau, ya kan? Menyatakannya kepada siapa? Ribka dan Ishak. Kenapa Allah tahu? Dengan kepengetahuannya. Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal bayi tersebut, yaitu Yakub dan Esau, meskipun mereka belum lahir. Tuhan tahu, Allah mengetahui, Allah mengenal. Tapi harus hati-hati, ini yang penting. Kejadian 25 ayat 23 tidak berkata bahwa Allah mentakdirkan. Ya, Tuhan tidak mentakdirkan anak dua tersebut. Tidak ada ya? Tidak ada. Tuhan hanya menyatakan masa depan mereka nanti begitu. Tuhan melihat jauh ke depan dan mengetahui segala sesuatu. Tuhan tidak mentakdirkan. Perhatikan di sana ya. Kata-kata yang penting di sana itu tidak ada kata mentakdirkan, ya, menentukan, tidak ada. Tapi Tuhan menyatakan. Oke? Nah, kemudian ayat Kejadian 25 ayat 30. Ini sudah ini lanjut tadi. Benar. Jangan lompat-lompat. Oke. Berarti ayat 24 mana? Enggak ada ya. 30. Nah, jadi situasinya adalah ketika Esau pulang dari apa? Berburu kan? Sedangkan Yakub di mana? Dalam kemah. Dia sedang memasak masakan yang enak. Ya. Dan ketika Esau mencium bau ya masakan Yakub, ya, maka wah dia pas sekali ya. Dia kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Apa yang merah-merah? Ini masih merah-merah ya. Jangan dulu karang-karang bebas. Perhatikan di situ, itu hanya disebut merah-merah. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Lihat ya. Esau meminta sesuatu yang merah-merah. Nanti ayat 34 baru disebut itu kata merah. Edom, Ado, itu kata sifat. Artinya kalau di dalam kata benda dia Edom. Kata bendanya itu sebuah nama nanti. Artinya adalah Edom, artinya itu adalah merah. Makanya dia disebut sebagai apa? Merah. Si merah. Nanti dari sinilah lahir bangsa Edom dari Esau. Merah. Ya, lanjut. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Jual itu dalam bahasa Ibrani mikrah. Ya. Mikrah. Sell itu menjual. Sama seperti kalau di pasar ya menjual, toko juga dijual, benar-benar dijual. Ya. Jadi Yakub menantang, juallah. Ya. Kalau sudah dijual, sah atau belum? Sah dong. Namanya saja sudah dijual. Dengan apa dijual? Orang yang membeli harus
memberikan sesuatu itu barter kan? Jual itu barter. Ya, sama kita kalau membeli sesuatu, kita ambil barang dari toko, warung, maka kita harus memberikan sesuatu apa? Uang. Nah ini terjadi jual, ya, barter. Tapi yang diminta oleh Yakub apa? Hak kesulungan. Nah, ini. Yang diminta Yakub hak kesulungan. Dalam bahasa Ibrani disebut bekorateka. Bekorateka. Birthright, firstborn. Nah ini ya, firstborn itu artinya yang duluan, yang terlebih dahulu lahir. Itu namanya anak sulung, itu artinya firstborn. Nah, Yakub tahu bahwa hak kesulungan itu penting dan berharga, sehingga Yakub minta yang paling berharga. Ya udah, kalau mau, nih kacang merah nih. Aku minta apa? Hak kesulunganmu. Yakub mengerti itu, bahwa hak kesulungan itu sangat penting dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu terdapat di dalam Keluaran 13 ayat 2. Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah, akulah yang empunya mereka. Siapa di situ? Anak sulung semuanya. Yang sulung-sulung di Israel, anak sulung, ternak yang paling sulung, yang hasil kebun yang sulung yang pertama, buah sulung namanya kan? Itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, dan akulah yang punya mereka, kata Tuhan. Itu milik Tuhan. Lah, terus yang berikutnya gimana? Yang berikutnya itu boleh dimakan oleh bangsa Israel. Jadi kalau bangsa Israel itu punya ternak domba, yang pertama sulung yang lahir itu untuk Tuhan dipersembahkan. Hewan ternak apapun, tetapi yang halal, bukan yang haram ya. Karena untuk dipersembahkan kepada Tuhan harus yang halal, yang tidak najis. Nah, berikutnya juga sama seperti buah anggur, buah-buahan lainnya, dan hasil panen, ya, buah sulung itu juga harus dipersembahkan untuk Tuhan. Yang pertama itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Nggak boleh dimakan oleh orang Israel, nggak boleh. Dosa dan fatal akibatnya. Itu namanya melanggar hukum Taurat. Itu melanggar, bahaya sekali, saudara. Tuhan tidak akan memberkati apabila melanggar konsep kesulungan. Jadi konsep kesulungan ini sangat penting dan sangat sakral yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Jadi ini bukan main-main, saudara. Sangat penting, dan itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Artinya milik Tuhan. Tidak boleh diberikan kepada siapapun selain Tuhan, hanya Tuhan. Ya, bahkan bangsa Israel nggak boleh menikmati itu, nggak boleh, hanya untuk Tuhan. Lanjut. Nah, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Ntar aku mati kok, bayangin. Dengan gampangnya Esau berkata, aku mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Waduh. Apa gunanya, kata Esau? Ya, kita periksa di sana. Well, not profit. Not profit itu nggak ada untungnya. Waduh, ini orang, dia anak sulung tetapi dia menginjak-injak haknya sebagai anak sulung. Nggak ada gunanya hak sulung. Padahal tadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Tuhan. No profit, nothing itu nggak ada lah, nggak ada itu. Yang hak sulungan nggak ada itu bagi saya, kata Esau. Tidak ada untungnya.
tidak ada gunanya diterjemahkan lembaga Alkitab Indonesia. Bayangkan, Esau berkata hak kesulungan itu yang sakral itu dipandang tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya. Ini sifat Esau, watak Esau ini benar-benar. Apakah dia tidak tahu firman Tuhan itu? Saya yakin dia tahu. Tetapi dia tidak memahami, dalam arti memahami di sini adalah apa? Tidak menyimpannya dalam hatinya. Tidak mengaminkan firman Tuhan itu, Taurat yang diberikan Tuhan itu kepada bangsa umat-umatnya. Ya, pada waktu itu kan Yakub ya. Kita yakin dan percaya Ishak ya. Kita yakin dan percaya Ishak pasti mengajarkan itu, saudara. Tidak mungkin tidak. Karena kita ketahui bahwa Taurat itu terus diajarkan secara turun-temurun. Perhatikan Yakub. Yakub tahu konsep dari keseluruhan. Yakub tahu kok adiknya. Tidak mungkin Ishak tidak memberitahu apa pentingnya dari hak kesulungan kepada pasti dia tahu, tetapi dia memang tidak menganggapnya, menganggap rendah firman Tuhan. Dan saya katakan, ini Esau ini bebal jahat. Dia tahu firman Tuhan, tetapi dia anggap remeh firman Tuhan. Ini bebal, saudara. Dari sini sudah Anda mulai lihat siapa sifat Esau? Sudah mulai lihat kan? Ya, sudah mulai kelihatan. Ya. Bagaimana bebal jahatnya dia? Ya. Dan itu melanggar firman Tuhan, bertentangan dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab tadi ya, yang sudah kita lihat. Lanjut. Kemudian kata Yakub, ini tadi sudah, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepada. Bersumpahlah itu hisabiah, swear, I swear, gitu ya. Sama seperti dalam janji, gitu kan? I swear, saya berjanji, gitu kan? Hisabiah itu sama juga dengan charge itu dengan biaya. Biayanya apa? Kacang merah. Jadi berjanjinya dia dengan kacang merah, sumpahnya dia dengan kacang merah. Rendah sekali kan? Firman Tuhan tentang hak kesulungan itu ada di dalam diri Esau sebagai anak sulung, tetapi dia charge dengan kacang merah. Waduh. Ya. Nah, kemudian ada juga indikasi dari kata Hisabiah itu adalah assure, mendesak. Yakub mendesak agar Esau bersumpah. Jadi Yakub ini memang pintar juga. Di sini kita lihat juga Yakub karena dia tahu apa arti kesulungan di hadapan Tuhan, dia mendesak, jual. Tetapi memang itu seperti gayung bersambut kan? Yakub tahu dan mendesak. Esau dengan gampangnya menganggap rendah, ya udah ambil aja. Jadi pas loh, gayung bersambut. Dijualnya lah, Wayikor and he sold, dijual. Dia menjualnya. Oke, terus lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Roti itu lehem, makanya ada Bethlehem kan? Artinya apa Bethlehem? Rumah roti. Lehem itu roti, food, bird. Kacang merah itu ada shim, lentils. Ya, kacang merah itu lentils, itu kacang-kacangan. Kacang-kacangan sebenarnya banyak jenis kacang ya. Tetapi karena tadi Edom itu berarti kacang yang berwarna merah, kacang merah. Kita nggak tahu ini banyak kacang merah. Ya, kalau di Indonesia ada kacang berdebon. Itu kacang berdebon itu kalau dimasak dengan sop kaki B2 enak sekali. Kebetulan besok saya ulang tahun, besok kita makan itu. Ini
Mereka berdua dibuat kita lapar ini. Aduh. Ya, tapi sebenarnya bukan kebetulan ya. Ya memang saya lahir tanah segitu, masa kebetulan? Masa lahirnya kebetulan? Memang pas. Ya, memandang ringan itu why he best and despise. Ini arti membenci gitu loh. Jadi hak kesulungannya itu dia pandang ringan, gak ada apa-apanya, dan rasanya benci gitu. Sama seperti dianggap gak berharga gitu. Kalau Anda mempunyai barang berharga, menyukainya nggak? Oh iya dong, kita menyukainya barang berharga. Misalnya kita punya barang yang rasanya bagus, kita rasa ya, itu kita sangat menyukainya. Tapi kalau coba barang yang Anda punya itu rasanya udah mulai sobek-sobek, udah kusam, pasti kita anggap ringan dan kita benci. Kalau boleh bukan aja benci, apa? Buang. Iya kan? Udah koyak-koyak. Jadi Esau menganggap itu membencinya dan menghina. Contempt, menghina. Think to scorn, berpikir untuk menghina. Vile person, jadi orang yang keji, menganggap keji. Ya, ini profil Esau sesungguhnya, saudara. Kemudian menghina, membenci, menganggap keji hak kesulungan. Kalau kita periksa ini, kita yakin bahwa Esau ini, kenapa dia menganggap rendah, menganggap ringan, menganggap keji hak kesulungan itu? Karena tabiatnya, sifatnya, wataknya, karakternya yang tidak tunduk pada firman Tuhan, tidak taat pada firman Tuhan, ya kan? Bayangkan dengan Yakub yang benar-benar ingin sekali hak kesulungan itu, karena dia tahu hak kesulungan itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Lanjut. Makanya Ibrani 12 ayat 16-17 katakan apa? Jangan ada yang menjual menjadi cabul, mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, menjual hak kesulungannya untuk sepiring makan. Bayangkan, itu disamakan dengan cabul. Cabul. Kenapa disebut cabul? Karena hak kesulungan dari Tuhan. Jadi ini seperti menduakan Tuhan. Tahu ya? Kalau ada perintah Tuhan yang kita terima, kemudian kita abaikan perintah Tuhan itu, sebenarnya kita sedang menduakan Tuhan. Ini yang menduakan Tuhan. Makanya disebut cabul. Dengan kedagingannya. Ya kan? Dengan kedagingannya Esau karena makanan. Pertanyaan saya, apakah di rumah itu memang gak ada lagi makanan yang lain? Ada kan? Ishak itu sudah mulai ya memiliki harta yang berlimpah. Ternak juga banyak. Bisa saja Esau katakan kepada orang tuanya dan bahkan adik mereka punya orang-orang yang mengawasi harta bendanya. Dia bilang, aku makan yang itu aja. Waktu pulang berburu, yaudah lapar. Waktu Yakub bilang mau, yaudah aku kasih, tapi minta hak kesulunganmu. Esau bisa saja berkata apa? Kamu ada-ada aja. Daripada aku jual hak kesulunganku kepadamu gara-gara kacang merah, lebih baik aku apa? Makan yang lain. Bisa mengerti sini kan? Ya udah ambil yang lain lah. Kita mau ikuti alur kejadian ini, proses ini dengan baik. Tapi dengan ngototnya Esau itu, sudahlah ambil aja napa sih uang. Ya makanya disebut di situ cabul dan nafsunya apa? Rendah. Kata penulis kata Ibrani, rendah nafsunya. Karena apa? Itu nggak seimbang. Itu maksudnya nafsu rendah. Hak kesulungan yang daripada Tuhan tidak seimbang bila disejajarkan dengan apa? Hanya semangkok, sepiring kacang merah makanan. Nggak ada apa-apanya. Makanya penulis Ibrani katakan apa? Cabul, rendah banget nafsunya. Ya, dan ini melawan firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak.
Sebab ia tidak boleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu kesalahan Esau. Pak, tapi kan Yakub kan ada taktiknya juga kan. Dia agak ini juga apa? Licik ya Pak ya. Itu yang saya bilang tadi dari awal. Tokoh-tokoh Alkitab pun tidak sempurna, bukan manusia sempurna. Tetapi yang titik masalah di sini adalah siapa? Esau. Yang bermasalah pun Esau. Ya, tidak ada lagi untuk memperbaiki kesalahan. Kenapa? Itu sudah terjadi. Barter itu. Mau Esau nangis sekalipun. Dan nanti kita lihat ya di dalam Kejadian 27, Esau nangis-nangis minta kepada Ishak, Bapak berikan berkat yang lain. Anakku, aku tidak punya berkat yang lain. Bapak berikanlah. Waduh, akhirnya Ishak memberikan berkat, tetapi berkat yang diterima Esau apa? Berkat yang jauh dari kelimpahan. Kehidupan Esau ya, itu adalah kehidupan yang gersang. Gersang sekali. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke Roma 9. Sudah paham tadi ya, Kejadian 25, oke? Nah, sebelum masuk sini, di dalam Kejadian 27, gak usah buka ya, Kejadian 27, itu rasanya Esau marah sekali kepada Yakub. Esau bilang apa? Engkau telah menipu aku. Pertanyaannya, Yakub menipu Esau nggak? Tidak. Yakub tidak menipu Esau. Kenapa? Orang terjadi barter kok. Kan jelas yang Yakub katakan kan? Minta hak kesulunganmu, baru ku kasih kacang merah ini. Mau nggak? Ambil saja. Swear, janji, ya. Ambil. Engkau sekarang memiliki hak kesulungan. Waktu terjadi ya jual hak kesulungan itu di dalam Kejadian 25, itu sudah menjadi haknya Yakub nggak? Sudah. Karena Esau sudah menjualnya kepada Yakub. Selesai. Tetapi Esau marah-marah kepada Yakub, dan bahkan Esau bersiap-siap untuk membunuh Yakub. Siapa yang salah? Esau, saudara. Udah salah, udah melawan firman Tuhan, dia mau datang membunuh lagi Yakub. Coba bayangkan. Bisa bayangkan karakter Yakub di sini? Maaf, karakter Esau? Waduh, mengerikan, jahat sekali, saudara. Makanya saya berkesimpulan, watak karakter sifat dari Esau itu bebal, fasik. Lanjut. Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Nah, saudara, bandingkan dengan Kejadian 25-23. Tuhan telah menyatakan kepada Ribka tentang masa depan Yakub dan bandingkan ya. Belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat. Ini sesuai dengan Kejadian 25-23 tadi kan sudah kita bahas kan? Memang sebelum mereka lahir, Tuhan telah menyatakan keberadaan mereka nanti ke depan. Tapi Tuhan tidak mentakdirkan. Sudah clear tadi ya? Kejadian 25-23 kan? Tuhan hanya menyatakan itu masa depan mereka kepada Ribka, bahwa yang menjadi tuan nanti siapa? Yang bungsu, yaitu Yakub. Yang menjadi hamba siapa? Esau. Apakah di dalam Kejadian 25-23 Tuhan mentakdirkan? Tidak sama sekali. Ya, ini harus hati-hati. Ya, Tuhan menyatakan kepada Ribka tentang masa depan Yakub dan Esau, bukan mentakdirkan hidup mereka. Tidak. Tuhan tidak mentakdirkan Esau untuk berbuat jahat dan menjadi reprobat. Tidak. Tetapi oleh Esau sendirilah. Jadi Esau sendirilah yang berbuat jahat dan fasik. Bukan karena Allah yang merancang Esau menjadi jahat. Ini harus hati-hati, saudara. Ini teologi yang harus kita tolak. Sama seperti
Allah merencanakan dosa. Ini harus ditolak. STTH Gasmo Vision Jakarta menolak teologi, doktrin yang mengajarkan Allah merencanakan dosa. Ini tegas saya katakan. Dalam hal ini pun Allah tidak merancangkan Esau menjadi jahat. Tidak. Esau jahat karena dia memang jahat. Itu jelas. Jelas kan? Lanjut. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Nah ini kan, saudara, ini isi pernyataan Tuhan kepada Ribka dalam Kejadian 23, tergenapi dengan perilaku Esau yang memang jahat. Tapi bukan Tuhan mendesain Esau jadi jahat. Itu tidak ada. Ya. Tuhan tidak mendesain Esau menjadi jahat. Tuhan tidak merancang Esau jadi jahat. Ya, sini sudah clear kan? Clear. Ayat 13, Roma 9 ayat 13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Saya pertanyaannya sekarang, Tuhan membenci Esau karena memang Esau jahat. Esau memang jahat. Pantas apabila Tuhan membencinya, saudara. Masakan Tuhan membenci dengan tidak dasar? Tiba-tiba Tuhan yang mencipta, bayangkan ya, Tuhan yang menciptakan, belum lahir, pokoknya kamu saya ciptakan menjadi jahat. Begitu teologi Alkitab. Gitu ya? Itu enggak ada. Enggak ada, itu doktrin yang sesat. Bahkan saya berani berkata itu doktrin yang sesat. Kalau Tuhan menciptakan manusia, pokoknya ya kau jadi jahat. Pokoknya kamu, saya tentukan kamu jadi jahat. Hanya begitu saja. Oh, itu bahaya sekali, saudara. Itu enggak benar. Jadi Tuhan memiliki dasar yang jelas, clear dalam Alkitab. Jadi kalaupun Esau dibenci, ya memang Esau juga jahat. Ini kan sejalan kan? Sejalan nggak? Ya iyalah. Bayangkan Tuhan yang Maha Kasih membenci, ya, membuat Esau jadi orang yang jahat, merancangkan Esau jahat. Ya, sebelum dia ada sama sekali sudah dirancangkan menjadi jahat. Itu kan nggak benar. Oke. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Ya Allah adil. Di mana letak keadilannya? Karena bukan Tuhan yang merancang Esau menjadi jahat. Jadi kalau pertanyaan di dalam Roma, Paulus katakan Allah, apakah Allah tidak adil? Adil. Karena dalam realita, fakta historisnya, Esau memang jahat. Jadi wajar untuk dibenci Tuhan. Wajar ya? Orang jahat dibenci Tuhan nggak? Dibenci lah. Lupa kan Tuhan sayang. Ya saya tahu Tuhan sayang semua. Tetapi orang yang jahat dan tidak mau bebal, bagaimana? Dibenci Tuhan. Bukan hanya dibenci, orang yang tidak mau bertobat, orang yang juga pada akhirnya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Ya Pak, kalau konteks masa kita sekarang, bukan hanya dibenci Tuhan, tetapi dibinasakan, hukum tetap. Nah, lanjut. Sebab ia telah berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku. Nah, berarti kan ada kata Musa di sana. Iya kan? Apa kaitan Musa dengan Esau? Yakub? Apa kaitan Musa? Mana yang lebih duluan? Hah? Yakub dan Esau lah. Karena Musa nanti kapan? Waktu dalam kitab Keluaran. Hati-hati di sini. Ini perkataan ini kepada siapa? Musa. Bisa hati-hati ayatnya? Jangan asal comot dan pakai ini menjadi alat untuk menegakkan doktrin. Hati-hati, teliti dulu ayatnya baik-baik. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Ini
Musa berbicara, Tuhan bicara kepada Musa untuk siapa ini? Untuk Yakub dan Esau? Tidak, hati-hati. Anda pasti sering dikasih ayat ini dan seolah-olah Anda terdiam. Wah, berarti suka-suka Tuhan kalau Esau ditakdirkan, dipresentasikan jadi reprobat, jadi jahat. Loh, baca ini. Padahal ini untuk Musa. Tertuju kepada siapa ini? Musa kepada siapa? Bangsa Israel. Makanya Roma 9, apa judulnya? Pilihan atas orang Israel. Hati-hati saudara. Hati-hati. Apa? Lanjut. Tunggu dulu. Gimana? Memori penuh. Memori. Sudah penuh atau masih? Kayaknya penuh. Gak apa-apa, ini nanti diedit aja. Potong.